Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168897, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan membahas ringkasan saya, yaitu pada bab 1 e-book yang berjudul Menerapkan Digital dalam Pemasaran. Saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Nah, menurut Bootcadle mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen. Nah, dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Nah, memahami apa itu pemasaran, menurut Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk, dan juga memenuhi kebutuhan mereka, serta membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Nah, understanding digital marketing. Nah, pada akhirnya tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan dan merangsang penjualan di masa depan. Alat komunikasi digital memungkinkan untuk terhubung dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran digital membantu menciptakan permintaan konsumen dengan menggunakan kekuatan web yang interaktif yang saling berhubungan. Ini memungkinkan pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan terjadinya pertukaran nilai. Ini disebut dengan istilah ekonomi perhatian atau attention economy. Lalu ada crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Lalu, crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Di sini keahlian dan juga ide dari sekelompok orang itulah yang digunakan sebagai bantuan dalam menghasilkan konten sekaligus memfasilitasi pembuatan produk. Jika melihat dari konsep dasarnya, maka bisa diambil kesimpulan jika crowdsourcing itu adalah sebuah distribusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Nah, jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Nah, crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, maka kita dapat melakukan 3 hal seperti berikut. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Nah, siapkan proposal yang menarik, interaktif, dan juga informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Yang ketiga, mengunggah dan juga memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menentukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Nah, microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial hingga bermain finansial atau saham. Nah, bagi kita yang ingin mendapatkan uang di internet, ada cara-caranya. Yang pertama yaitu mengunduh aplikasi microtasking. Kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Yang ketiga, mengisi survei online. Yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Yang kelima, menjadi freelance di berbagai bidang. Nah,
Pemirsa digital, baik landscape media dan kebiasaan orang di media telah berubah. Ada banyak ceruk komunitas yang sangat spesifik dan terfragmentasi yang dimainkan oleh beberapa saluran media digital. Pada saat yang sama, perhatian orang terfragmentasi oleh banyak saluran media baru dan alat-alat yang tersedia di atas media tradisional. Sekarang memiliki jaring sosial, email, alat web, perangkat seluler, dan lebih banyak lagi yang dapat membuat perhatian terpecah-pecah. Dengan begitu, banyak pilihan dan terlalu sedikit waktu, banyak audiens sekarang ini sangat terampil dalam mengabaikan pesan-pesan pemasaran. Kunci keberhasilan terletak pada dua hal, yaitu pertama, ide-ide harus luar biasa dan harus menemukan grup khusus yang terobsesi dengan produk kita, dan juga kita harus bersedia mencurahkan sedikit perhatian pada apa yang mereka inginkan. Mereka yang menyukai Anda akan memberitahu teman-teman mereka, dan dengan demikian mereka telah menyebarkan berita yang baik tentang Anda melalui jaringan digital yang saling terhubung. Mengelompokkan dan menyesuaikan pesan atau segmentasi adalah proses mengambil satu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan pengelompokan dan karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Misalnya, bank dapat melayani berbagai pelanggan, tetapi pesan-pesan disesuaikan dengan segmen-segmen yang dituju, seperti segmen generasi muda yang berpenghasilan tinggi, segmen pemilik usaha kecil, dan segmen pensiunan. Pesan-pesan yang disampaikan tentu akan sangat berbeda. Lalu dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya, karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Lalu ada metrik penting atau KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah informasi statistik yang hanya memiliki signifikansi nyata jika dibandingkan data spesifik atau industri sebelumnya. Lalu, paling banyak dilihat. Nah, informasi penting lainnya yang ditentukan oleh analisis web adalah lalu lintas. Dengan demikian, efek dari kampanye periklanan yang telah diterapkan tidak hanya mencerminkan peningkatan penjualan, namun juga pada peningkatan lalu lintas. Lalu, nilai halaman. Nilai halaman menunjukkan seberapa berharganya sebuah halaman berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengunjung yang mengikutinya. Lalu ada klasifikasi pengunjung. Nah, bagi operator toko online, analisis web memberikan rincian pengunjung berdasarkan minat beli. Mayoritas pengunjung akan meninggalkan situs tanpa menyelesaikan pembelian. Lalu yang terakhir, tujuan analisis web. Banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap suatu perbaikan. Baiklah, sekian hasil ringkasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.